Swastiastu. Swastiastu. Ya, kemarin Pak, ada yang bantu. Yang mau ketemu Pak Kadesnya bentar nggak? Oh, bentar. Nanti terus. Sudah buka. Betul, ada tamu dari keluarga. Oh ya, silakan masuk. Amin. Swastiastu. Terus dikit. Ya. Ya Pak Gede, tumben nih kantor desa ada perlu rapi nih Pak Gede. Iya, Pak, yang mau menanyakan ini terkait dengan program penanganan pangan itu, yang dengar isu dari masyarakat sekitar rumah Tiang, apakah memang benar nih Pak? Oh saja Pak Gede, kalau program ketahanan pangan itu memang betul ada di desa kita saat ini. Jadi sesuai dengan amanat keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025, yaitu yang mengatur tentang tata kelola atau panduan penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan. Jadi tujuan program ini adalah untuk mencapai swasembada pangan. Jadi pemerintah pusat menurunkan program ini kepada desa, dan desa wajib untuk mengalokasikan dana desanya minimal 20% digunakan untuk ketahanan pangan. Itu Pak Gede. Pak semua info bau dan yang malih niki mendakan terkait dengan program Niko, siapa saja yang boleh ikut? Apakah semua petani yang ada di desa Subamio niki harus bisa ikut dalam program Niko? Pada dasarnya semua petani yang ada di Subamio ini boleh ikut dalam program ketahanan pangan ini Pak Gede. Jadi karena sekarang kita di desa Subamio ini mengelola dana untuk ketahanan pangan tersebut sebesar 159.802.600 rupiah. Nah, berdasarkan analisa dari besaran dana yang kita kelola untuk ketahanan pangan tersebut, itu mampu membiayai kegiatan penanaman padi itu sejumlah 8 hektar saja Dumun Pak Gede. Jadi tangwah menikah Dumun. Jadi kita bertahap. Mungkin nanti di tahun depan kita akan sertakan lagi ke Bumdes untuk kegiatan ketahanan pangan niki. Dan Pak Gede, Pak Gede terkait dengan penggunaan dana desa yang kita kelola di desa tersebut, itu juga sudah ada di website Jaksa Garda Desa dari Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, dan semua masyarakat bisa mengakses terkait dengan penggunaan dana desa tersebut. Iya. Iya Pak, malih yang ini karena kita nabi cerewet dan setiap mendakan terkait program itu, nabi pola kerja untuk ketahanan pangan ini Pak. Oh, kalau pola kerjanya itu kita memakai pola kerjasama Pak Gede. Jadi pola kerjasamanya yaitu penggunaan lahan petani oleh Bumdes. Jadi di dalam berproduksi dari satu musim pola tanam tersebut, itu semua dibiayai oleh Bumdes. Jadi mulai dari mengolah tanah sampai nanti panen, itu semua biayanya dari Bumdes dengan dana ketahanan pangan tersebut. Ya Pak Gede. Dan kemudian nanti ketika setelah panen, itu nanti ada hitung-hitungan bagi hasil antara petani dengan Bumdes. Dan Pak Gede. Nggih patut bau nikang bagi hasil bagi menurut yang tentunya dana kita dari masyarakat juga petani khususnya ini kan uang negara tuh. Apakah tendados hasil niko mutlak 100% untuk petani? Betul Pak Didi. Jadi uang yang kita gunakan ini adalah uang milik pemerintah. Ya. Jadi perlu diketahui, perlu dipahami juga, dan nanti tolong disampaikan kepada petani di dekat rumah Pak Didi. Jadi walaupun kita menggunakan uang negara,
uang pemerintah yang kita kelola di desa itu juga semua mesti harus sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, regulasinya ini diputuskan di dalam musyawarah desa khusus yang membahas tentang ketahanan pangan ini. Dan kesepakatan pembagian itu tadi yang sudah Cikang sampaikan ke Pak Gede itu sudah merupakan keputusan hasil musyawarah Pak Gede. Jadi biar tidak menyalahi aturan kita bekerjanya Pak Gede. Oke, dan terus ada semua nih penjelasan dan yang Ampuro, artinya mungkin dari bahasa dia mau badan keras, nakirang niki dan mungkin sampun yang galang artinya boleh penjelasan dari Pak Kades dan yang nanti bisa menyampaikan ke petani di sekitar rumah Tiang. Semua niki Pak Kades. Jadi di Tiang pun di pemerintah desa juga mengucapkan terima kasih nih Pak Gede. Jadi ada partisipasi masyarakat untuk menanyakan terkait dengan penggunaan dana desa. Yes, Pak Gede. Amin teman. Ada semua informasinya. Rahayu.